Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dini Fadila Samjaya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, sebagai tugas dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan oleh dosen pengampu Dr. Hewan Arif Mardianto. Dan yang kedua, tentunya sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, khususnya peternak sapi untuk manajemen sanitasi kandang yang baik. Adapun judul dari video edukasi ini adalah sanitasi kandang dan peralatan ternak sapi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari sanitasi kandang. Sanitasi kandang adalah kegiatan yang meliputi kebersihan kandang dan lingkungan yang bersih. Kebersihan kandang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan lingkungan yang bau dan lembab. Karena ini nantinya sangat berguna untuk kesehatan sapi dan juga untuk kesehatan pemilik sapi. Kenapa harus dilakukan sanitasi kandang? Untuk mencegah adanya faktor pembawa penyakit. Jadi, apabila lingkungan di sekitar kandang itu kotor, fesusnya masih berserakan dan tidak dibersihkan, adanya penumpukan fesus di sekitar kandang, maka akan mendatangkan lalat-lalat yang nantinya akan menjadi faktor pembawa penyakit untuk si sapi. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum melakukan sanitasi kandang. Yang pertama, luas kandangnya, karena nanti ini akan mempengaruhi lamanya pengerjaan. Jadi kita harus mengetahui dulu luas kandangnya itu seberapa. Kemudian itu jumlah peralatan kandang. Tentunya untuk kita melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien, kita harus mengetahui apakah peralatan yang digunakan untuk membersihkan kandang itu lengkap atau tidak. Kemudian itu jumlah sarana pendukung kandang. Jumlah sarana pendukung kandang itu seperti sarana-sarana lain di dalam kandang yang bisa mempercepat ataupun yang bisa mempermudah proses dari sanitasi kandang. Yang kemudian itu yang terakhir adalah luas area lingkungan juga harus diperhatikan seberapa besar area lingkungan kandang yang akan kita bersihkan di sekitarnya. Ada dua prinsip dalam sanitasi kandang, yaitu yang pertama itu bersih secara fisik dan bersih secara kimia. Jadi bersih secara fisik itu adalah kandang telah bersih setelah dilakukan sanitasi, termasuk juga si hewan ini. Jadi proses sanitasi ini sebenarnya tidak hanya pembersihan pada kandang, tapi juga pada hewan ternak tersebut. Jadi maksudnya di sini tuh kita membersihkan kandang dan juga membersihkan hewannya. Kemudian yang kedua adalah bersih secara kimia. Artinya bahan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan sanitasi ini harus bebas dari bahan kimia yang berbahaya, yang sekiranya memiliki potensi untuk menyakiti hewan ternak tersebut atau bahkan membunuhnya. Nah, berarti di sini setelah alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan sanitasi kandang itu juga harus dibersihkan semuanya sampai benar-benar bersih dan tidak mengandung zat berbahaya apapun yang dapat membahayakan kesehatan si sapi. Peralatan yang digunakan untuk sanitasi kandang diantaranya adalah yang pertama skop, yang nantinya digunakan untuk mengangkat atau membuang kotoran dari hewan ternak. Kemudian ada sapu lidi, itu digunakan untuk menyapu kandang dan juga digunakan untuk membersihkan kotoran yang sudah mengering. Kemudian ada ember, itu digunakan untuk menampung air yang nantinya air akan disiramkan ke kandang untuk menghilangkan bau tak sedap. Kemudian selang air ini nanti akan disiramkan lagi ke kandang yang sudah dibersihkan tadi untuk kedua kalinya. Selain itu, selang ini juga dapat digunakan untuk membersihkan peralatan yang digunakan untuk membersihkan kandang. Kemudian ada sikat tentunya untuk membersihkan hewan ternak. Jadi kan tadi seperti yang kita tahu ada bersih secara fisik, jadi hewan ternaknya juga harus kita bersihkan. Kemudian ada peralatan tambahan lainnya adalah itu ada sabit, yaitu untuk memotong rumput-rumput yang ada mungkin di sekitaran kandang. Kemudian ada kereta dorong, itu pastinya untuk membawa kotoran dalam jumlah yang banyak ataupun sisa-sisa sampah-sampah yang ada di sekitar. Kemudian ada cangkul. Kemudian tali digunakan untuk mengikat hewan ternak agar ketika dibersihkan ia tidak lari. Kemudian ada semprotan desinfektan atau antibakterial. Ini tentunya digunakan setelah semua proses pembersihan selesai dilakukan, maka tentunya kandang dan daerah sekitarnya akan disemprot oleh desinfektan. Dalam pemilihan bahan
sanitasi kandang yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama harus bersifat efektif. Yang kedua, harganya harus murah, karena dengan harga murah, jadi petani bisa mengeluarkan dana yang sedikit. Kemudian mudah didapat tentunya. Yang keempat, tidak mempunyai efek yang buruk. Jadi, maksudnya tidak mempunyai efek yang buruk itu tidak ada efek samping baik untuk si sapi ataupun untuk si ternak maupun untuk peternak. Jadi tidak mengandung zat kimia atau bahan-bahan yang berbahaya. Nah, sekarang pelaksanaan sanitasi kandangnya. Adapun tahapan kegiatan sanitasi kandangnya adalah yang pertama pembersihan kandang. Diawali dengan pembersihan kotoran ternak. Pembersihan dilakukan dengan cara mengumpulkan semua kotoran itu di sisi kandang. Kemudian mengangkut kotoran tersebut dengan menggunakan kereta dorong atau dengan menggunakan peralatan lainnya yang fungsinya sama. Kemudian kotoran itu diangkut dari dalam kandang ke tempat penampungan kotoran atau ke tempat rumah kompos. Yang kedua, selanjutnya pencucian kandang dengan air. Untuk mempermudah pada saat mencuci kandang ternak ruminansia, gunakanlah selang air. Agar selang air dapat mengalir kencang atau mempunyai tekanan yang tinggi, maka posisi tempat penampungan air harus lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, penyemprotan kandang dengan desinfektan. Pencucian kandang ternak ruminansia dengan desinfektan dilakukan setelah kandang tersebut bersih dari kotoran, baik yang ada di lantai atau di bagian permukaan lainnya. Untuk desinfektan, gunakanlah salah satu bahan desinfektan, misalnya itu bisa sabun deterjen, karbol, Lysol, dan lain-lain dengan cara menyemprotnya. Jadi, di dalam pembersihan kandang ini bukan hanya lantainya saja ya, tapi juga permukaan dinding-dindingnya juga itu juga harus kita bersihkan. Karena kan di situ juga ada cipratan-cipratan dari kotoran ataupun dari air seninya si ternak. Kemudian yang keempat, bersihkan wadah pakan dan minum ternak setiap hari. Hal itu penting karena ternak, terutama sapi, itu tidak suka jika ada makanan sisa yang kotor dan beraroma tak sedap di wadah pakan mereka. Di antara berbagai manfaat sanitasi pada ternak ruminansia, beberapa manfaat utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah serangan penyakit pada hewan. Yang kedua, menekan biaya pengobatan hewan ternak. Jadi apabila hewan yang sehat tentunya akan jarang dibawa ke rumah sakit hewan ataupun akan jarang dibawa ke dokter hewan karena kondisi ternak yang sehat. Kemudian menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan nafsu makan ternak sehingga berat badan selalu terjaga, kualitas daging atau susu selalu terjaga karena terbebas dari kontaminasi mikroorganisme. Ini khususnya untuk sapi perah. Kondisi kandang dan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi peternak. Ini sangat mempengaruhi ya. Apabila lingkungan yang bersih, pasti peternak itu akan lebih rajin dan akan lebih nyaman untuk bekerja. Terjaminnya kesehatan pemilik ternak karena lingkungan ternak yang bersih. Dan terakhir, tentunya juga sangat berguna untuk kesehatan peternak itu sendiri. Karena lingkungan kandang yang bersih akan membuat ternak dan pemilik terjamin kesehatannya. Jadi sama-sama untung gitu, ternak bersih, lingkungan bersih, dan peternak juga terjamin kesehatannya. Di sini sudah jelas ya, apa itu sanitasi, bagaimana pelaksanaannya, apa saja peralatannya, dan tentunya apa saja manfaatnya. Semoga kedepannya para peternak kita akan lebih rajin untuk membersihkan dan mensanitasi kandang ternak mereka, sehingga hewan ternak akan menjadi lebih sehat. Tentunya produktivitas dari segi daging, dari segi susu akan lebih meningkat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga peternakan di Indonesia akan semakin maju dan jaya. Terima kasih sudah menonton video saya. Thank you for all attention. Viva Veteriner Indonesia.